Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Darmawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Tribuners yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya akan menyampaikan beberapa program prioritas di Diskominfo Kabupaten Jepara. Tribuners, bagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini kita sudah sampai pada era perkembangan teknologi informasi komunikasi yang demikian luar biasa perkembangannya, sehingga kita menyebutnya saat ini era disrupsi informasi. Ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan yang sangat luar biasa di bidang teknologi informasi yang cukup radikal, bahkan sehingga banyak berpengaruh terhadap beberapa sendi kehidupan. Seperti kita ketahui, seperti di bidang marketing, online shopping saat ini menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Demikian juga misalnya ada ojek online, taksi online, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa kita memang tidak bisa terlepas dari kemajuan di bidang teknologi informasi. Nah, persoalannya bagaimana agar kita bisa memposisikan bahwa teknologi informasi ini perkembangannya bisa menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Tapi di sisi lain, sebagaimana kita ketahui, terkait dengan perkembangan media sosial yang saat ini juga luar biasa, di samping banyak kemanfaatan yang kita terima dengan banyaknya media dengan platform digital, saat ini kita juga mendapatkan bahwa kemajuan di bidang media sosial ini tidak lepas juga adanya berita-berita hoax atau berita-berita yang negatif atau berita-berita bohong. Ini kalau tidak bisa kita sikapi dengan bijak akan menjadi satu hal yang berdampak negatif terhadap kita sebagai netizen atau warga dunia maya. Sebab apa? Kalau setiap hari berita bohong ini dikonsumsi oleh warga masyarakat, ini akan bisa mungkin bahkan menjerumuskan warga dalam satu persepsi yang negatif. Terkait dengan hal itu, maka Diskominfo Kabupaten Jepara saat ini juga tengah giat untuk kita mensupport, kita untuk mendesiminasi secara lebih luas terkait dengan literasi media. Literasi media ini apa? Bahwa kita menumbuhkan kesadaran kepada warga masyarakat untuk bisa secara bijak memilih dan memilah mana berita yang ada di media sosial ini, berita-berita yang memang objektif berdasarkan fakta, atau berita-berita yang diolah seolah-olah benar tapi sebenarnya itu adalah berita bohong yang dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya berita ini dimaksudkan diunggah untuk bisa mempengaruhi opini dalam hal-hal yang negatif. Untuk itu kami memang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara atau Diskominfo ini sangat concern untuk terus menggiatkan literasi media. Kami bekerja sama dengan perkumpulan pekerja media, misalnya kita aktif untuk istilahnya mengkampanyekan, mensosialisasikan kepada warga masyarakat untuk lebih hati-hati, selektif dalam mengkonsumsi gitu ya, istilahnya mengkonsumsi berita-berita di media sosial atau yang berplatform online misalnya. Ini mengapa? Karena saat ini sebagian besar dari kita tidak bisa terlepas dari media online ini. Hampir setiap hari kehidupan kita ini bersentuhan, bersinggungan dengan platform yang media online ini. Untuk itu ini menjadi hal yang penting. Di samping soal literasi media, satu concern lain yang saat ini juga tengah dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Jepara. Saat ini kita sedang mendevelop atau mengembangkan satu aplikasi yang namanya Persada. Ini merupakan satu aspek penting apabila suatu daerah ingin mengembangkan
smart city atau kota cerdas. Satu data ini menjadi concern kita. Mengapa? Karena kita ingin kebijakan yang diambil nantinya memang betul-betul berdasarkan data yang valid, data yang real, dan syukur-syukur ini data yang bisa real time, sehingga kebijakan yang nanti diambil memang tidak berdasarkan asumsi-asumsi, tapi memang didasarkan pada satu kebenaran data yang valid atau sesuai kenyataan kondisi yang ada. Ini menjadi penting sehingga kebijakan yang diambil nanti tidak bias dan bisa tepat sesuai dengan satu tujuan yang ingin dicapai dalam program-program pembangunan dan pemerintahan. Ini memang menjadi satu hal yang penting. Kita ingin di satu data ini menjadi satu aplikasi yang nanti bisa diakses oleh siapa saja terkait dengan satu wajah gitu ya, wajah Kabupaten Jepara terkait dengan aspek-aspek data yang begitu kompleks, mungkin mulai dari sisi demografi, jumlah penduduk, atau bahkan mungkin misalnya jumlah angkatan kerja yang ada saat ini di Kabupaten Jepara dan dikaitkan dengan serapan tenaga kerja dan potensi-potensi bidang usaha atau perusahaan yang mungkin bisa merespon adanya tenaga kerja yang siap untuk bekerja di Kabupaten Jepara, serta mungkin aspek-aspek lain yang tidak kalah penting soal ekonomi, kemudian indikator-indikator pembangunan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu komponen-komponen di satu data yang penting untuk bisa kita sajikan dengan baik. Bahkan kita rencanakan ini bisa nanti aplikasi ini bisa dipakai langsung by smartphone mungkin ya. Dengan kita memakai aplikasi ini bisa kita buka cukup dengan smartphone, tidak berbasis pada mungkin PC atau komputer. Ini cukup bisa di smartphone, bisa kita akses. Itu mungkin beberapa hal terkait dengan program prioritas yang saat ini tengah tengah dikerjakan dengan serius bersama Diskominfo, teman-teman di Diskominfo. Ini kita harapkan keberadaan atau eksistensi Diskominfo Kabupaten Jepara ini menjadi salah satu institusi yang bisa memberikan kontribusi yang baik di tengah satu dinamika masyarakat saat ini yang memang bergerak begitu cepat, yang sangat kompleks dan dinamis. Kita tahu bahwa dengan terlebih di era pandemi ini, di mana untuk sektor pendidikan misalnya pembelajaran masih menggunakan via daring online, sehingga hal-hal ini juga menjadi penting. Juga di sisi lain saat ini di kegiatan-kegiatan pemerintahan misalnya untuk rapat koordinasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang memang momentumnya juga ada pandemi ini, juga lebih banyak, lebih sering menggunakan rapat daring juga, VidCon biasanya. Ini juga menjadi salah satu concern kita dari Diskominfo Kabupaten Jepara karena memang kita terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ini. Kami harapkan memang kita tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa maju sendiri. Untuk itu memang perlu sinergi dengan banyak elemen yang ada di masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Jepara. Bagaimana agar Jepara ini ke depan secara bertahap bisa bertransformasi begitu ya, menjadi satu kota yang tadi smart city, menjadi kota yang cerdas tidak sekedar diukur dari pemakaian teknologi informasi komunikasi, tapi lebih itu bagaimana pemerintah Kabupaten Jepara ini dalam pelayanannya kepada masyarakat lebih mudah, lebih efisien, dan lebih simpel. Itu kira-kira. Terkait dengan kondisi demografi di Kabupaten Jepara yang memang terbilang komplit,
kita punya daratan, lautan, pegunungan, bahkan lautan. Yaitu ada salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara yang berada di seberang lautan, yaitu Kecamatan Karimun Jawa. Kendala memang mungkin ada, tapi alhamdulillah dengan perkembangan serta dinamika kemajuan yang ada saat ini, alhamdulillah mungkin tidak ada kendala yang signifikan atau sangat berarti, kecuali memang akses transportasi berbeda dibandingkan yang di darat begitu ya. Tapi ini sudah jauh lebih baik saya kira, di mana memang Karimun Jawa memang menjadi salah satu prioritas pengembangan, tidak saja oleh Kabupaten Jepara, tapi Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini juga mungkin pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang bagus untuk pengembangan Karimun Jawa, sehingga terbukti ini kalau mungkin dalam satu dasawarsa yang lalu, untuk listrik saja misalnya, itu kan hanya bisa mungkin diakses atau dinikmati oleh warga masyarakat Karimun. Listrik waktu itu hanya mungkin satu hari tidak lebih dari 6 jam awalnya, kemudian berkembang menjadi 12 jam. Dan sekarang ini dengan kebutuhan listrik di Karimun Jawa mulai dihandle atau dipasak langsung oleh PLN, alhamdulillah ini listrik sudah tidak menjadi kendala yang berarti. Ini di Karimun Jawa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati listrik selama 24 jam. Ini satu perkembangan yang sangat penting terkait dengan kemajuan di Karimun Jawa yang mungkin memang saat ini juga bertransformasi menjadi salah satu daerah tujuan wisata penting, tidak saja bagi Jepara tapi juga bagi Jawa Tengah dan mungkin Indonesia pada umumnya. Bahkan di masa pandemi saat ini, Karimun Jawa alhamdulillah menjadi satu-satunya kecamatan di Kabupaten Jepara yang bisa mempertahankan zona hijau atau kondisi di mana ini tidak ada satu warga yang terpapar COVID-19. Ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk bersama-sama kita jaga bagaimana agar Karimun Jawa ini yang sekarang notabene menjadi daerah tujuan wisata penting ini bisa tetap menjalankan aktivitas di bidang kepariwisataan, mungkin dengan pola-pola yang baru, misalnya new normal ini, bagaimana Karimun Jawa bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Nah, ini juga tetap butuh dukungan dari semua elemen masyarakat di Karimun Jawa, bagaimana agar aktivitas tetap jalan, kesehatan juga tetap terjaga. Ini menjadi satu hal yang penting dan memang harus dijaga oleh semua elemen masyarakat apabila kita inginkan agar Karimun Jawa ini tetap menjadi zona yang aman. Ya, berkaitan dengan ini tanggal 10 April menjadi salah satu hari yang penting dan bersejarah begitu bagi kami sebagai warga masyarakat Jepara, juga pemerintah Kabupaten Jepara, sebab setiap tanggal 10 April ini kami warga masyarakat Jepara memperingati Hari Jadi Jepara, dan untuk tahun 2021 ini merupakan Hari Jadi Jepara yang ke-472. Hari jadi kali ini mungkin menjadi salah satu hari jadi yang mungkin spesial begitu, karena masih dalam suasana pandemi akibat virus corona, tapi bagaimana kita tetap bisa mempertahankan harapan, ekspektasi warga masyarakat Jepara dalam situasi dan kondisi pandemi ini. Jepara tetap eksis, bahkan mungkin bisa bangkit dari sisi perekonomian, sehingga mungkin dalam momentum Hari Jadi tahun 2021 ini kita mengambil salah satu tema yang mungkin memang aktual untuk menjawab kondisi dan tantangan di era pandemi ini, yaitu Jepara bergerak
rakyat sehat, ekonomi bangkit. Ini menjadi salah satu filosofi bagaimana kita mengelola, memanage satu tata kelola pemerintah dan kemasyarakatan dengan satu basis kesehatan menjadi hal yang penting tanpa kita mungkin mengecilkan aspek-aspek yang lain. Bagaimana dari sektor kesehatan ini kita akan bertitik tolak untuk melangkah ke depan dengan lebih baik. Karena ini kesehatan saat ini memang menjadi satu komponen yang sangat penting, menjadi modal dasar yang cukup penting bagi komunitas, bagi suatu wilayah atau daerah, bagaimana tetap bisa survive di tengah pandemi ini, bahkan bisa bergerak maju. Ini menjadi salah satu tantangan bersama, apalagi ini memang ke depan tantangannya yang perlu kita dorong juga dalam hal ekonomi kreatif. Bagaimana agar ekonomi kreatif ini bisa menjadi salah satu trigger begitu, pemicu bagi kemajuan daerah. Ini memang perlu upaya sinergi dorongan bersama dari semua laki-laki dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama kita bergerak maju untuk bisa menjadikan Jepara ini menjadi salah satu daerah yang maju, sejahtera dan bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Ya, Tribuners yang saya cintai, mungkin sekelumit ini yang saya sampaikan, bahwa mungkin yang kita lakukan ini bukan kita melakukan yang bisa kita lakukan adalah hal yang kecil misalnya, tidak apa-apa. Terus kita lakukan hal-hal yang kecil dan baik ini, siapa tahu dengan hal-hal kecil tapi kita yakin bahwa itu memang baik bagi kemajuan bersama, terus saja kita lakukan. Kita harapkan dengan hal kecil apabila kita himpun menjadi salah satu kebersamaan, ini akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat untuk bersama-sama kita bangkit menuju kemajuan bagi daerah, yaitu bagi Jepara yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.